Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Sanjaya dari kelas S117 dari sekolah UPH College. Pada kesempatan pembahasan finansial literasi kali ini, saya akan membahas mengenai bank and money. Selamat menyaksikan. Teman-teman di sini pernah nggak sih mendengar apa itu bank? Atau pernah berpengalaman dalam interaksi di dalam bank? Saya sendiri pernah berinteraksi atau mengalami pengalaman di dalam bank. Beberapa pengalaman saya seperti membuka rekening ataupun penarikan dana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bank, kita harus tahu dulu nih, OJK. Ada yang tahu OJK itu apa? OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi segala bentuk kegiatan keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan dan fungsi OJK diantaranya mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Kedua, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Yang ketiga, memastikan keamanan dalam interaksi keuangan. Yang keempat, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, udah pada tahu kan OJK itu apa? Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut di bank, kita akan membahas terlebih dahulu nih sejarah tentang uang. Sebelum uang seperti sekarang, ada beberapa tahap sejarah yang ada di dalam perkembangan uang. Barter system adalah salah satunya. Barter system adalah sistem tukar-menukar barang dan jasa. Sistem ini dianggap tidak adil dan tidak efektif. Garam dipakai sebagai alat tukar yang berharga pada masa lalu karena dapat mengawetkan makanan dan penyedap. Kesimpulannya, barter system adalah di mana kamu dan saya menukar barang yang berbeda. Misalnya, saya mempunyai kertas. Saya mempunyai kertas di sini. Lalu barter system adalah jika kamu mempunyai batu atau pasir, saya akan bertukar dengan kamu dari kertas ini. Jadi kamu mempunyai kertas ini dan saya mempunyai batu tersebut. Terdengarnya sudah sangat tidak adil ya. Kita kan nggak tahu nih apa nilai dari si kertas ataupun berapa sih nilai dari si batu. Maka itu barter system ini dianggap tidak efektif dan kurang adil pada zaman ini. Kedua, paper currency, uang kertas. Pertama kali ditemukan oleh Chinese Civilization pada tahun 700 sebelum Masehi. Nah, kalian tahu kan apa ini uang kertas? Uang kertas adalah alat tukar yang digantikan atau disistemkan oleh pemerintahan sebagai suatu barang, ya kita bisa dibilang kertas, yang mempunyai nilai tersendiri. Seperti uang 100.000, uang 10.000, ataupun 5.000. Nilai tersebut tidak dapat tergantikan dan bisa digunakan untuk membeli ataupun menjual barang untuk mendapatkan uang tersebut. Ketiga, coins, uang logam. Semakin berkembangnya zaman, negara-negara mulai berinovasi dalam pengembangan uang logam. Dari yang tebal, panjang, sampai akhirnya tipis dan kecil seperti sekarang. Uang logam adalah alternatif dari emas-emas zaman dahulu. Emas-emas yang begitu berat, besar, tebal, dimodifikasi dan diperbarui oleh pemerintahan sehingga bentuknya seperti sekarang. Bulat, kecil, dan tipis. Sangat mudah untuk kita untuk memakai uang tersebut. Tetapi di era zaman digital sekarang, uang koin seringkali tidak ditemukan lagi karena orang-orang lebih beralih kepada masa digital. Nama rupiah
berasal dari bahasa Mongolia, yang berarti perak. Mata uang berperan sebagai simbol kedaulatan suatu negara dan identitas suatu bangsa. Uang dolar dapat dilipat hingga 8.000 kali karena terbuat dari campuran 75% katun dan 25% linen. Nah, kalau udah pinter tentang sejarah perkembangan uang, mari kita masuk ke dalam sejarah perkembangan bank. Private Grain Bank menyimpan barang-barang berharga secara mandiri dengan cara sendiri dan di tempat privat, seperti di rumah atau ruangan tertutup. Pada zaman itu, orang-orang masih cenderung percaya kepada diri mereka sendiri dan kemampuan mereka sendiri. Ketakutan untuk pencurian ataupun pengambilan harta orang lain sangat ketat. Pada zaman tersebut, belum ada jasa atau tempat untuk penitipan barang berharga. Makanya, orang-orang pada zaman tersebut cenderung menyimpan barang berharga mereka sendirian dengan kemampuan sendiri. Centralized Grain Bank. Jasa pengelompokan penyimpanan barang-barang berharga. Orang di masa itu tidak lagi menyimpan barang berharga mereka sendirian. Rempah-rempah yang ada, rempah-rempah milik mereka pada zaman itu disentralisasi di dalam suatu tempat. Gunanya adalah untuk mempertahankan atau melindungi harta mereka di tempat yang sudah terjamin. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam digital banking. Ada 3 jenis akun di dalam digital banking. Yang pertama adalah internet banking, yang kedua mobile banking, dan yang ketiga virtual account. Internet banking. Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan untuk melakukan transaksi dan mendapat informasi melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Contohnya adalah token. Yang kedua, mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui perangkat seluler, seperti smartphone atau tablet. Mobile banking juga dikenal dengan sebutan m-banking. Mobile banking menawarkan berbagai fitur seperti pengecekan saldo, melihat mutasi rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa. Mobile banking sendiri seringkali saya gunakan dalam pembelian-pembelian yang menggunakan QR. Virtual account atau VA adalah nomor identifikasi unik yang dibuat oleh bank atau fintech untuk memudahkan transaksi digital. VA digunakan untuk mengidentifikasi pembayaran dan memudahkan proses transaksi. Contohnya GoPay, OVO, Dana. Nah, karena bank sudah zamannya sekarang modern, ada pula beberapa teknologi inovasi yang terjadi di digital banking. Seperti beberapanya aja ya. Yang pertama, online banking yang tadi sudah aku jelaskan. Yang kedua adalah security features. Jadi perkembangan pengamanan data dan juga keuangan di dalam aplikasi tersebut. Ya mau virtual account ataupun mobile banking. Pokoknya semuanya terupgrade sesuai dengan bank masing-masing. Yang ketiga adalah innovative products. Innovative products di sini maksudnya adalah bagaimana aplikasi bank tersebut menyediakan berbagai fitur menarik. Seperti yang tadi, mungkin pembelian pulsa, voucher isi ulang, pembayaran PLN, dan sejenisnya.
karena sudah memahami nih sejarah perkembangan bank, mari kita masuk ke dalam apa itu jenis-jenis akun di dalam bank. Yang pertama adalah tabungan. Yang selanjutnya adalah rekening giro. Dan yang terakhir adalah deposit. Saving account atau tabungan adalah simpanan uang yang dilakukan di lembaga perbankan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, setoran awal dan saldo minimal memiliki batas yang berbeda, tergantung ketentuan masing-masing bank. Bunga yang diterima terbilang rendah, karena tujuannya memang hanya untuk menyimpan uang dan bukan untuk mengambil dana. Current account atau rekening giro. Rekening giro adalah produk perbankan yang berupa simpanan uang dalam rupiah atau mata uang asing yang bisa dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha. Deposito. Rekening deposito adalah produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Deposito memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Bunga deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan. 2. Pencarian dana hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Perbedaan bank tradisional dan bank digital. Bank tradisional. Bank tradisional atau bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau fisik. Bank tradisional memiliki kantor cabang fisik yang tersebar di berbagai lokasi, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi keuangan secara langsung. Bank digital, perbankan yang menyediakan layanan perbankan secara online atau elektronik. Bank digital memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Banyak keuntungan yang didapatkan dalam bank digital, seperti dapat diakses waktu kapan saja, serta sangat fleksibel untuk kita gunakan fiturnya. Berbeda dengan bank tradisional, kita harus datang ke tempat bank tersebut untuk melakukan sebuah transaksi, seperti pembukaan rekening dan lain-lainnya. Banyak kerugian yang ada di bank tradisional, tetapi tanpa bank tradisional, bank digital tidak akan ada. Demikian penjelasan video finansial literasi mengenai bank and money. Semoga dengan video penjelasan kali ini, teman-teman semua jadi lebih ngerti nih tentang bank and money. Semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar mengenai finansial literasi lebih lanjut. Demikian saya Olivia Sanjaya. Terima kasih telah menonton video ini. Plan your future finance with smart knowledge. Bye-bye.